Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi nih bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel edisi 23 November 2021. Analisis teknikal saham harian 23 November 2021. Pada analisis ini kita akan ngebahas mengenai pergerakan indeks pada perdagangan kemarin tanggal 22 November 2021 pada hari Senin, serta apa nih yang menarik untuk ditradingkan pada perdagangan hari ini tanggal 23 November 2021. Kita mulai dari perdagangan kemarin tanggal 22 November 2021. Yang pertama adalah indeks harian. Apa itu indeks harian? Jadi, indeks harian merupakan yang namanya suatu kumpulan list perusahaan dengan kategori-kategori yang telah ditentukan sesuai dengan nama-namanya yang peruntukannya digunakan untuk memudahkan investor dalam memilih suatu emiten berdasarkan kategori tersebut. Sebagai contoh, misalkan ingin mencari perusahaan-perusahaan yang tingkat likuiditasnya tinggi, atau kalau kita pasang beli itu rame diperdagangkan. Yaitu apa? Bisa di LQ45, liquidity 45, bisa di Kompas 100. Artinya 45 perusahaan sama 100 perusahaan yang ramai diperdagangkan. Lalu misalkan ada yang kedua, misalkan pengen yang dapatnya adalah saham-saham infrastruktur. Berarti yang kita masuk adalah 18 perusahaan yang infrastruktur, SM, Infra 18 dan lain sebagainya macamnya. Itu adalah gambaran dari indeks. Pada hari kemarin, indeks secara overall sebenarnya lebih ke cenderung masih menentukan posisi ya, market mau dibawa naik ataupun turun. Ini tergambar dari IHSG, walaupun dia positif 0,04%, tapi LQ45 flat minus 0,00%, Kompas 100 positif 0,20%, IDX 30 minus 0,03%. Dan ini adalah top gainers pada perdagangan hari ini. Ada Pola, TNCA, Toba, dan GSMF. Sedangkan top loser pada perdagangan hari ini atau perdagangan kemarin itu ada SGR, Friend, Clay, Indo, dan HKMU. Dan ini adalah pergerakan indeks, dalam hal ini adalah IHSG, dalam hari kemarin tanggal 22 November 2021. Apa sih kepanjangan dari IHSG? IHSG adalah kepanjangan dari indeks harga saham gabungan. Artinya, di sini adalah kumpulan rata-rata harga dari seluruh emiten, dari seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, diambil rata-ratanya, didapatkanlah nilai rata-rata. Nilai rata-rata dari semua itu disebut sebagai IHSG. Di beberapa platform menyebut IHSG itu dengan sebutan yang namanya composite. Oke, jadi nggak usah pusing lagi, IHSG, composite itu sama. Lalu selanjutnya adalah pergerakan indeks atau IHSG pada perdagangan kemarin, yaitu pada awal-awal sesi. Pada bisa dilihat di sini, awal-awal sesi terbentuk yang namanya gap. Hal ini tidak terlepas pada perdagangan di hari Jumat terakhir di minggu kemarin itu hijau, sehingga menyebabkan terjadi gap. Tetapi gap ini tidak bertahan lama. Harusnya tujuannya itu up, tapi ternyata break ke bawah, lalu break turun sebelum akhirnya pull up ke atas. Itu yang terjadi pada perdagangan hari ini. Pada sesi pertama, biasa dilihat di sini. Ini sesi pertama ya. Dari sini ke sini, ini sesi pertama. Di mana sesi pertama itu turun, lalu mulai bangkit lagi itu di sesi kedua. Ini sesi kedua, lihat jamnya 13.30. Sesi kedua baru mulai bangkit. Dan
Ini yang terjadi pada akhir sesi. Terjadi peningkatan volume. Apakah akan terjadi potensi kenaikan? Jawaban gua iya. Pada perdagangan hari ini, khususnya pada awal sesi ya, itu akan terbentuk gap. Ini tidak terlepas dari pada akhirnya terbentuk candle nih. Ada candle yang namanya pola kontinuitas. Candle inilah yang akan menunjukkan dari sebelumnya apakah trennya akan naik. Ternyata trennya akan naik nih. Dia akan mencoba level lagi nembus ke 6752 sebelum akhirnya pasti akan turun lagi ke bawah. Itu tidak bisa dilupakan gitu. Kenaikan penurunan pada sesi pertama dan kenaikan pada sesi kedua dan penurunan pada sesi pertama ini tidak terlepas dari aksi global ya. Aksi global yang masih intip-intip. Bagaimana kasus dari Evergrande, bagaimana kasus dari coal mining, bagaimana harga komoditas, bagaimana mengenai kasus COVID-19 dan lain sebagainya macamnya, di mana di Eropa ya itu sudah mulai ada di beberapa negara sudah mulai lockdown karena udah mulai naik lagi kasusnya kayak gitu. Nah, ini menjadi perhatian khususnya untuk para investor. Inilah kenapa investor itu bergerak hati-hati pada perdagangan hari ini. Tetapi tidak indah rasanya walaupun bursa mau naik mau turun tanpa adanya sebuah pom-pom news. Pom-pom news adalah berita yang dikeluarkan setelah bursa mengalami tutup. Ada beberapa yang menarik, yaitu berita pertama dari CNBC Indonesia. Ini dari CNBC Indonesia. Ini rencana hilirisasi dari produsen batubara RI. Pemerintah berencana mempensiunkan PLTU batubara secara bertahap hingga 2060. Upaya ini dilakukan untuk netral karbon dan membuat produsen batubara harus bersiap melakukan hilirisasi. Apalagi selama ini batubara dianggap penyumbang emisi karbon tertinggi selain karbon dioksida. Ini tidak terlepas dari rencana dari Pak Presiden Joko Widodo untuk yang namanya mengubah stigma atau mengubah produksi atau produsen industri-industri yang ada di Indonesia untuk lebih yang namanya ramah lingkungan. Ini sudah dicanangkan dan sudah disoundingkan oleh Pak Presiden Jokowi sendiri perihal ini di konferensi besar di dunia tentunya. Dan ini menjadi perhatian khusus untuknya para investor batubara. Kenapa? Harusnya investor batubara itu menjelang window dressing itu tarik-tarik kipas atau kangkang kaki. Kenapa? Karena inilah saatnya untuk take profit sebanyak-banyaknya. Dalam jangka waktu dekat sebenarnya ini adalah momentum yang baik ya. Momentum yang baik untuk teman-teman atau lu untuk ngambil emiten batubara sebanyak-banyaknya. Ini adalah berita negatif. Tetapi ingat nih, secara bertahap kata-katanya hingga 2060. Pertanyaannya, apakah Pak Presiden sampai 2060? Jawabannya enggak kan. Cuma sampai 2024. Setelah itu ganti kebijakan? Apakah mungkin? Sangat-sangat mungkin. Artinya di sini saat dihajat jebret, disitulah saatnya harusnya kita mengambil sebanyak-banyaknya. Apalagi ini menjelang window dressing. Jadi terpaan isu negatif ini ditujukan untuk para retail untuk jangan masuk. Kenapa? Karena hidden agendanya Desember, Januari batubara mau mangkuk. Catat tuh. Next. Berita dari CNBC Indonesia, saham komoditas naik daun, ini proyeksinya. Perekonomian global mulai memasuki masa pemulihan setelah terhantam pandemi COVID-19. Di masa pemulihan ini, saham-saham energi seperti batu bara dan komoditas seperti crude palm oil (CPO) mengalami kenaikan. Financial expert ajaib Yazid Muammar menuturkan secara jangka pendek ini sangat menguntungkan. Artinya ini bisa sebuah pisau bermata dua ya. Lihat,
sebuah apa ya, kayak cermin dibelah dua ya. Lihat, satu ini adalah berita negatif, tapi belah sini berita positif. Ada kata-kata batu baranya. Bisa dilihat mana yang pernyataan fake dan mana pernyataan dari asli. Ini adalah pernyataan dari asli. Ini berita asli ya, ini berita asli. Tetapi diselipkan kalimat aslinya itu secara bertahap hingga 2020. Ini kalimat aslinya. Kalimat penggiringannya berencana mempensiunkan. Itu kalimat penggiringannya. Itu bukan fake ya, penggiringan opininya di situ. Tetapi ini berbanding terbalik dengan di sini. Saham komoditas naik daun, ini proyeksinya. Artinya untuk jangka panjang mungkin berbahaya. Karena fake-nya memang seperti itu. Dimana dunia lagi menekan untuk menekan yang nama biar global warming tidak makin parah. Climate change tidak makin parah. Dan gua mendukung itu 100% gitu. Biar kita bisa duduk di dunia ini, di bumi ini bisa ratusan ribuan tahun lagi. Amin gitu. Tetapi jangan lupa ada kepentingan-kepentingan orang-orang atau kelompok yang ingin memanfaatkan momentum-momentum itu untuk take profit. Ini salah satu berita negatif, ternyata ada berita positif yang disebar. Tinggal kita lihat kekuatan mana nih antara berita negatif dan positif pada besok hari. Next, berita ketiga, asing lepas Mitratel dan koleksi 3 saham bank big cap. Berita dari CNBC Indonesia kembali. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat tipis pada perdagangan Senin 22 November 2021 awal pekan ini. Setelah sempat terkoreksi pada perdagangan sesi 1 hingga awal sesi 2 hari ini, indeks bursa saham acuan nasional tertutup tipis 0,05% ke level 67329,39. Ya, isi beritanya nggak menggambarkan sama sekali dengan judul ya. Tapi di sini di judulnya lihat asing lepas Mitratel. Itu dulu. Mitratel pada perdagangan hari ini adalah hari pertama listing di Bursa Efek Indonesia dan langsung dijebret turun minus 4,4%. Apakah wajar? Gua yakin jawabannya wajar. Kenapa? Karena jangan lupa siapa backing di belakangnya. Salah satunya adalah Mama Gajahnya. Underwriternya bisa dilihat siapa Mama Gajahnya. Ini menjadi catatan untuk mempermainkan psikologi. Apakah akan ARB? Gua pesimis akan ARB. Bisa dalam minggu ini atau minggu depan adalah ARA. Camkan itu. Tapi ini adalah penggiringan opini untuk asing aja lepas, yuk kita ikut lepas. Karena kenapa? Karena sudah banyak euforia yang dibentuk pada sebelum yang namanya perusahaan ini listing. Di video sebelumnya udah buat ya, lu bisa cek di playlist gua, itu adalah mengenai anak Telkom Mitratel bakal digoreng, tanda tanya. Nah, apakah akan digoreng? Lu tinggal jawab aja, tinggal lu tonton videonya, di situ dijelaskan ya berdasarkan prospektus. Apakah akan digiring digoreng apa enggak gitu. Yang jelas ada Mama Gajah di belakangnya yang enggak mau dia itu rugi, pasti akan pengen untung, tapi ingin meraup untung sebanyak-banyaknya. Next, berita dari Tempo.com sebut Sritek berpotensi delisting. BEI saham disuspensi sejak 18 Mei 2021. Otoritas Bursa Efek Indonesia atau BEI menyebutkan emiten tekstil PT Sri Rejeki Isman atau Sritek berpotensi dihapus dari pencatatan atau delisting. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3BEI, Goklas Tambunan, dan Kepala Divisi bla 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 bla. Ini salah satu kabar buruk menurut gua kalau sampai Sritek ya benar-benar delisting. Kenapa? Karena Sritek itu adalah salah satu yang memiliki manajemen yang baik sejauh sebelum dia terkena kasus. Dan produksinya itu dia mainannya ekspor, bukan darah Indonesia gitu. Dia bisa dibilang ya,
Manajemen yang baik dengan terus membagikan dividen cuma gara-gara satu kasus di mana sebenarnya bukan Sriteknya langsung yang terlibat gitu, tetapi hukumannya berat. Iya, apakah ini akan benar delisting? Ya ini pukulan telak untuk Indonesia sendiri ya, publik investor khususnya ya. Kenapa? Karena ini salah satu perusahaan yang bagus dengan manajemen yang baik. Sampai detik ini gue percaya itu. Tetapi ini cukup untuk menghajar emiten SWAT, Sri Wahana Adikarya. Kenapa? Karena SWAT berafiliasi atau mempunyai hubungan yang sangat erat dengan yang namanya Sril. Jadi SWAT pada perdagangan hari ini potensi turun atau koreksinya cukup tinggi. Dan ini adalah analisis teknikal harian pada perdagangan hari ini yang bisa lu manfaatin untuk melakukan trading harian atau scalping ataupun copeto. Di sini gue pakai dua indikator, yaitu adalah indikator EMA (Exponential Moving Average) dan Stochastic RSI. Exponential Moving Average adalah salah satu jenis dari moving average untuk melihat kekuatan tren. Jika candle berada di atas garis itu disebut uptrend. Jika candle berada di bawah garis itu disebut downtrend. Semakin dekat candle dengan garis itu menunjukkan kekuatan trennya melemah. Semakin jauh candle dari garis itu trennya kuat. Oke. Lalu stochastic RSI. Stochastic RSI untuk melihat yang namanya psychology market atau sentimen pasar. Yaitu adalah batas arsir ini. Arsir di sini itu adalah batasnya. Di sini adalah selatan, di sini adalah utara. Saat garis ini nih garis nih menuju utara, berarti sentimen positif yang terbentuk. Tapi kalau menuju selatan itu adalah sentimen negatif yang terbentuk. Dan untuk pola ini berada di atas candle, artinya akan masih kekuatan trennya akan berlanjut. Di sini volumenya mendukung, masih hijau. Dan di sini berada titik psychologist. Artinya di sini hanya di awal-awal sesi mungkin 90 sampai 915 sebelum akan mengalami penurunan. Be careful, tapi ini bisa dimanfaatin untuk copeto. Beli di 236 sampai 240, cut loss di 232, jual di 252 sampai 276. Emiten kedua adalah DVLA. DVLA sebenarnya dia udah mengalami tren turun nih. Lihat, udah mengalami tren turun. Ini strong sebagai serang downtrend. Tapi di sini lihat ada hammers. Hammers adalah indikator reversal. Artinya akan terjadi pembalikan arah. Walaupun nggak begitu kuat trennya ya. Ini tergambar dari sentimen pasar yang sudah berada di titik nadir. Artinya potensi lebih turun ke bawah itu cukup rendah. Yang ada dia akan naik tapi masih di kisaran sini nih naiknya. Nggak jauh ngelebihin dari ini. Jadi dia naik sebelum turun lagi. Jadi naik pelan turun dalam, naik pelan turun dalam. Dan ini bisa lu gunakan untuk take profit. Buy di 2630 sampai 2670, cut loss di 2540, jual di 2710 sampai 2750. Lalu selanjutnya MCOL. MCOL di sini masih uptrend, volume mendukung, banyak aksi masuk. Dan di sini adalah terjadi titik psikologis jenuh jual. Artinya di sini akan mulai naik ke atas. Dan ini bisa lu manfaatin untuk take profit sebanyak-banyaknya. Beli di 3660 sampai 3670, cut loss di 3590, jual di 3695 sampai 3740. Dan terakhir adalah LPCK, Lipo Cikarang. Bisa dilihat sebenarnya trennya itu lebih ke sideways ya, lebih ke sideways ini, sideways. Tapi ini masih uptrend tapi cenderung datar gitu ya. Walaupun volumenya pun tidak mendukung nih. Volume gak mendukung. Dan ini lagi mengarah ke atas. Berarti sentimennya kuat banget gitu. Jadi bisa lu manfaatin untuk awal-awal sesi untuk take profit. Walaupun take profitnya agak-agak ketat gitu ya. Jadi lu beli di 1385 sampai 1395. Cut loss di 1345. Jual di 1400 sampai 1440. Kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan pada perdagangan hari ini. Silakan digunakan dengan baik ya trading plan-nya. Jangan lupa untuk menjadi seorang trader harian
yaitu harus don't be greedy dan be disciplined. Gua Fajar Fikri pamit.